Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku kekasih Kristus. Kita bersyukur hari ini dalam anugerah Tuhan kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati hidup di hari ini. Dan kita bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Saja mari kita satukan hati kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Mari siapkan hati kita, saja kita bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena ini saat yang paling indah. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dalam hidup kami, dan kami membawa semua pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Haleluya. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Saat indah berhadapan denganmu, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu,
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bagimu, menikmati kasih anugerah. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami nikmati anugerah-Mu. Engkau Bapa yang sangat baik. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, buka suara menaikkan penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Sebab kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam hadirat, diam dalam bagimu, menikmati kasih anugerah. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan perkenankan kami kembali hidup, menikmati anugerah Tuhan yang baru di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau Allah satu-satunya yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu hari ini. Kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau. Kami mau Engkau lawat dan berkati kami lagi lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami saat ini dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Karena itu kami pertaruhkan seluruh ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam Tuhan kita percaya bahwa selalu ada mujizat. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, kita
kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Dan saat-saat di mana Tuhan izinkan kita mengalami banyak sekali pergumulan, tapi ada saat di mana Tuhan setia menyertai hidup kita. Karena itu mari buka hati, Tuhan mau berbicara bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai doa kita. Haleluya. Demikian kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini dan bahkan seterusnya. Karena itu yang menjadi andalan kami.
karena itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu, yang ikut bekerja sama dalam segala-galanya dan mendatangkan kebaikan bagi kami umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena itu juga kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami di hari-hari yang lalu. Dan kami masih membutuhkan terus firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua, baik jemaat Tuhan, semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan juga hamba Tuhan yang menyampaikannya, supaya kami semua diberkati oleh firman-Mu, diberkati oleh Engkau Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau, karena kami membutuhkan firman-Mu yang akan menjadi terang dan menuntun hidup kami di jalan-jalan yang penuh dengan tanda tanya, di jalan-jalan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Bapa, kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah supaya kami semua boleh pulang dan beraktivitas kembali dengan kekuatan, penghiburan, dan penyertaan janji-janji Tuhan. Terima kasih. Kami mohon ini semua dalam hanya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali dapat bersama-sama beribadah dan bahkan bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun masih belum ada kesempatan kita untuk berkumpul di gereja, namun kita percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan saudara dan ada bersama dengan kita semua dimanapun kita berada, karena Tuhan selalu maha hadir. 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Kita ada di dalam ruangan yang terpisah satu dengan yang lain, tapi kita ada dalam satu hadirat, yaitu hadirat daripada Tuhan. Pagi ini kita akan menyelesaikan perikop yang saya bawakan beberapa minggu yang lalu. Di dalam perikop pasal Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan 44. Di mana mengisahkan tentang kebangkitan Lazarus, dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-15. Kita akan menyelesaikannya pada pagi hari ini dari ayat yang 16 sampai dengan ayat yang ke-44. Saudara, kita akan diberkati oleh firman Tuhan karena kita mendapatkan hal-hal yang tersembunyi dalam firman Tuhan, yang dari waktu ke waktu diungkapkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang jemaat dan umat Tuhan butuhkan. Kita akan melihat saudara-saudara di dalam ayat yang ke-17. Kita lewat dulu ayat yang ke-16, kita loncat kepada ayat yang ke-17. Di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, maka ketika Yesus tiba di Betania, maksudnya didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini fakta dan kenyataan. Dari saat Maria dan Marta memberitakan tentang sakitnya Lazarus, sampai Yesus datang di Betania, itu 4 hari lamanya. Dan kalau kita membaca dengan teliti akan ayat-ayat ini, berarti di saat Maria memberitakan atau menyampaikan berita tentang sakitnya Lazarus, pada hari itu juga ia meninggal dunia. Lazarus meninggal dunia. Karena Yesus tinggal di tempat di mana dia ada pada waktu itu, yaitu di Betabara. Betabara adalah satu dusun di dekat Sungai Yordan, di mana kita juga bisa melihat di dalam Alkitab ada banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di
di tepi sungai itu atau di tempat di Betabara ini. Pertama kejadian itu adalah mengenai pengangkatan daripada Elia ke surga yang diangkat dengan kereta yang berapi. Yang kedua adalah mukjizat di mana Yosua memasuki tanah perjanjian dan menyeberangi sungai Yordan yang dikeringkan Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus dibaptis juga di daerah situ. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat bahwa ada 4 hari waktu yang terjadi pada waktu itu. Dan ketika Yesus sampai di sana, Lazarus sudah mati. Itu sengaja dilakukan oleh Yesus 4 hari sejak Lazarus diberitakan sakit sampai Lazarus mati dan sudah 4 hari di dalam kubur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang memang Tuhan sengaja. Kenapa Tuhan sengaja membiarkan sampai Lazarus mati? Kenapa Tuhan tidak segera menolong? Saudara, memang ada kesengajaan dari Tuhan. Kesengajaan ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Kesengajaan ini adalah satu maksud dan tujuan. Sengaja dibiarkan 4 hari dari sakit makin parah dan mati Lazarus tanpa harapan. Dari masih ada harapan sampai tidak ada harapan. Finish, tidak ada harapan lagi. Nah, di sini saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ini menggambarkan satu maksud daripada Tuhan kepada orang-orang di Betania, kepada keluarga Betania, kepada murid-murid Tuhan, juga kepada masyarakat umum. Ada tujuan daripada Tuhan ketika membiarkan hal ini terjadi sampai pada satu titik di mana tidak ada harapan lagi. Lazarus sudah mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah sesuatu yang sangat mustahil yang bagi manusia bahwa Lazarus dapat hidup kembali. Namun saudara-saudaraku, inilah yang disengaja oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab bahwa ini kejadian supaya nama Tuhan dimuliakan. Dibiarkan sampai tidak punya harapan, namun Tuhan tahu apa yang ia harus lakukan. Tuhan mengerti apa yang ia harus lakukan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas kemustahilan. Tuhan yang berdaulat dari hal yang tidak mungkin. Bagi Dia tidak ada hal yang tidak mungkin. Bagi Dia tidak ada hal yang mustahil. Mustahil bagi manusia, tapi Tuhan juga berdaulat atas kemustahilan itu. Itu yang Tuhan ingin nyatakan, supaya iman daripada orang-orang yang ada di sekitar tempat itu, supaya iman daripada murid-murid, supaya iman daripada keluarga Betania itu tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan penyembuh, Tuhan yang bisa mencerikan mata orang buta, Tuhan yang bisa membuat orang lumpuh berjalan, Tuhan yang bisa membuka telinga yang tuli. Tidak hanya seperti itu, tetapi Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percayai, yang mereka ikuti adalah Tuhan yang juga berdaulat atas maut, atas segala kemustahilan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kalau berbicara kepada kita semua, siapapun saudara dan dimanapun saudara berada, saudara, itu bukan satu kebetulan. Ini berbicara kepada kita semua tentang Tuhan yang kita sembah dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat atas kemustahilan. Kemustahilan apapun yang saudara hadapi saat ini, kesulitan apapun yang tampaknya sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bisa dipercaya, dan Tuhan yang sanggup menolong. Itu pelajaran pada pagi hari ini yang kita dapatkan dari perikop ini. Kemustahilan apa? Masalah apa
yang saudara hadapi sehingga saudara membuat saudara berputus asa, mustahil dapat kembali. Mungkin saudara sudah berteriak menjerit di dalam doa. Ketika penyakit mulai merongrong hidup saudara, ketika penyakit merongrong akan keluarga atau orang yang dikasihi, engkau sudah berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengar seakan-akan. Tuhan membiarkan sengaja. Atau saudara mungkin pada hari ini mengalami akan masalah dalam ekonomi, dalam hal usaha saudara yang mungkin mengalami kesulitan dan sampai akhirnya kesulitan itu semakin berat dan semakin tidak mungkin diatasi lagi, bahkan mendekati kebangkrutan. Saudaraku yang kasih, secara mata mungkin hal itu mustahil. Tapi pagi hari ini Tuhan memang merencanakan itu semua bagi saudara-saudara yang mengalami hal-hal yang sulit dan mustahil untuk diatasi. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas kemustahilan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sesuatu yang bicara kepada kita. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi kita semua. Percaya. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Supaya kita bisa mempercayai Dia. Bukan hanya sebagai penolong-penolong yang biasa. Tetapi juga menolong hal-hal yang mustahil. Hal yang lain yang kita bisa pelajari dalam perikop dari ayat yang 16 sampai 44 ini. Yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-16. Nah, saudara-saudaraku, di sini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, ayat ini kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi mari kita melihat satu pengajaran yang Tuhan mau kita belajar pada pagi hari ini. Bahwa Thomas yang selalu ragu, yang selalu bimbang, pada saat itu saudara-saudara dia berkatakan, ayo kita pergi sekarang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biar kita mati di sana bersama-sama dengan Tuhan. Arti apakah itu? Arti apakah yang tersimpan di dalam apa yang diungkapkan oleh Thomas kepada teman-temannya? Ayo, biar kita pergi bersama-sama dengan Yesus dan kita mati di sana. Ini adalah satu ungkapan mengenai kesetiaan. Ikut Yesus sampai saat akhir. Iring Yesus apapun yang terjadi, tetap mengiring Tuhan Yesus Kristus. Tidak mundur, walaupun mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi Thomas mengajak, ayo kita pergi sama-sama Dia. Apapun yang terjadi, sekalipun harus mati bersama dengan Yesus. Dan karena Yesus tetap setia sampai akhir. Yang kedua dari ayat ini menggambarkan apa? Kasih sayang yang tulus mengiring Yesus, tetap percaya dan berpegang kepada Yesus. Kasih setia, tidak mau terpisah, tidak hilang kepercayaan, walaupun akhirnya mungkin harus menghadapi kematian. Karena apa? Karena kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pelajaran yang lebih jauh di dalam ayat ini adalah mengungkapkan adanya iman yang teguh yang dipegang oleh Thomas dan murid-murid, sehingga mereka mau iring Yesus,
mau setia kepada Yesus sekalipun harus menghadapi kematian nantinya adalah iman yang didasari kesetiaan, yang didasari digerakkan oleh kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak memiliki kasih, tidak mungkin mereka mau berjalan bersama dengan Yesus menempuh risiko. Jadi iman yang digerakkan oleh kasih itu adalah iman yang akan tetap bisa bertahan sekalipun ada goncangan-goncangan yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, inilah kunci di dalam kita menghadapi masalah-masalah kita ke depan. Kalau kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus dengan percaya yang biasa tanpa didasari oleh kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita dengan kasih yang walaupun kasih yang sempurna. Hanya dengan percaya pada Yesus yang didasari dan digerakkan dan dihidupi oleh kasih yang akan membawa kita bisa tetap bertahan di hari-hari mendatang yang pasti akan menghadapi masalah-masalah yang lebih besar dan kesulitan-kesulitan yang lebih besar, tantangan-tantangan iman yang tidak kecil. Karena kasih yang membuat iman kita tetap teguh. Karena kasih membuat kita tetap setia iring Tuhan. Nah, iman yang seperti inilah yang Tuhan mengajarkan kepada orang-orang Betania. Iman yang seperti inilah yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua yang ada. Dan iman yang seperti inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Ini perlu karena hari-hari ke depan firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita adalah hari-hari yang tidak mudah. Bahkan akan lebih sulit daripada hari-hari sekarang. Dan membutuhkan iman yang lebih. Iman yang lebih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Biar saudara bisa menangkap akan maksud Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, jemaat Tuhan yang di Bandung, jemaat Tuhan yang di Cimahi, bahkan setiap orang yang sempat dan akan membuka firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, Tuhan sedang berbicara kepadamu bahwa hari-hari depan engkau harus memiliki iman yang didasari dan digerakkan dan dihidupi oleh karena kasihmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga engkau akan tetap setia iring Dia sampai akhir tanpa memandang apapun resikonya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu hal yang luar biasa. Dan saya percaya kalau Tuhan mengajar, Tuhan juga akan memberikan kepada kita apa yang Ia ajarkan kepada kita. Sehingga kita memiliki apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang lebih jauh, dalam perikop ini kita akan melihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah di dalam ayat yang ayat yang ke-33 sampai dengan ke-38. Mari kita baca. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya."
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah saudara, pelajaran yang kita dapat dari ayat 35 sampai dengan 38 ini adalah hal yang dimana kita melihat bahwa ada satu sidang perkabungan, ada kesehatian, satu rasa, satu penanggungan, satu kerinduan. Kalau kita melihat di sini yang dikatakan oleh orang-orang dalam sidang perkabungan itu, tidak sanggupkah ia yang memelekkan mata orang buta itu membuat yang mati ini hidup lagi? Jadi ada pengharapan daripada orang-orang yang ada supaya Tuhan Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang yang sudah mati itu. Seperti yang diharapkan oleh keluarga Betania. Sebab di ayat yang sebelumnya Marta pernah mengatakan, Tuhan, apapun yang engkau minta kepada Bapa, pasti Bapa akan mengabulkannya. Jadi Marta itu juga berharap, keluarga Betania juga berharap dan percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kita juga melihat di sini saudara-saudaraku, apa yang bisa kita tangkap juga dari keadaan keluarga Betania. Mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus, mengharapkan kepada Tuhan Yesus, sekalipun apa yang mereka harapkan sebelumnya, yaitu mengharapkan Yesus datang segera kalau Lazarus sakit untuk menyembuhkan Lazarus, tidak terkabul. Bahkan membiarkan sampai 4 hari dan mati Lazarusnya. Maria dan Marta tidak kehilangan imannya. Kenapa saudara-saudaraku? Karena iman yang mereka miliki adalah iman yang didasarkan kepada kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mereka mungkin melihat Yesus membiarkan Lazarus mati, tapi mereka tidak kecewa. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena mereka memiliki iman yang dihidupi oleh kasih mereka kepada Tuhan. Iman seperti inilah saudara-saudara kasih Tuhan. Sekali lagi akan bisa membuat saudara bertahan. Dan saya bertahan menghadapi hari-hari depan. Tantangan sebesar apapun. Tapi bukan hanya bisa bertahan saudara-saudara kasih Tuhan. Dan iman seperti ini yang juga dimiliki dalam persekutuan orang-orang yang berkabung pada saat ini. Ada kesehatian daripada orang-orang di Betania. Ini penting saudara-saudara. Dalam satu persekutuan jemaat, ketika ada kesatuan hati yang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan untuk satu persoalan, 2 persoalan, 3 persoalan, besar atau kecil, mustahil atau tidak mustahil, biasa-biasa saja. Bila mana engkau bersehati bersama-sama, maka akan menggerakkan hati Tuhan. Kita membaca ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis, keluarga Betania menangis, orang-orang datang menangis. Ada kesatuan, ada kesatuan yang diungkapkan, sepenanggungan, dan bersama-sama mengharapkan akan pertolongan daripada Tuhan. Jemaat yang dipersatukan ketika dalam persatuan persekutuan doa, memohon sesuatu kepada Tuhan, itu akan menggerakkan hati Tuhan. Seperti dikatakan di sini, maka maskullah hati Yesus 2 kali. Apa arti maskul di sini? Maskul di sini diungkapkan dalam kata-kata
yang coba saya gali di kata-kata aslinya, dikatakan itu merupakan satu erangan, satu keluhan, satu ungkapan, satu jeritan jiwa Tuhan Yesus di dalam roh kepada Bapa di surga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita percaya bahwa sampai hari ini ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memiliki imam besar di surga, Yesus Kristus Tuhan, yang akan juga memberikan dukungan kepada kita. Dia berdoa kepada Bapa supaya apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Bapanya. Dia tidak tinggal diam, dia memohon kepada Bapa. Mari saudara-saudara, persekutuan penting bagi umat Tuhan. Ibadah penting bagi umat Tuhan untuk bersama-sama di dalam satu kesehatian memohon akan pertolongan daripada Tuhan. Mujizat akan terjadi bagi siapapun juga. Oleh karena itu jangan tinggalkan persekutuan bersama. Sekalipun sekarang ini kita tidak ada dalam satu gedung bersama-sama, tapi kita dalam satu hadirat daripada Tuhan. Dan kalau kita bersama-sama sehati memohonkan apapun secara sehati, kita akan mengalami mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Apakah itu kita berdoa untuk saudara-saudara kita? Apakah itu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita? Apakah itu kita berdoa untuk usaha kita? Apakah kita itu berdoa untuk seorang saudara kita yang sakit? Saudara, mari kita bersama-sama satukan hati, maka mujizat akan terjadi, pertolongan akan terjadi. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu bekerja sesuai dengan cara, dengan waktu, dan orang-orang yang membutuhkannya. Itu karena Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, pelajaran terakhir dari perikop ini yang kita akan sama-sama baca ada di dalam ayat yang ke-39 sampai 44. Dikatakan di sini, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Artinya mereka percaya. Artinya mereka tahu. Makanya mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah itu ia berkata demikian. Berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, saudara sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, pagi hari ini, saudara-saudara, persoalan apapun yang saudara hadapi, kemustahilan yang saudara hadapi hari ini, saudara, firman Tuhan berbicara kepada saudara, Tuhan berbicara kepada kita semua, firman Tuhan juga berbicara kepada saya sendiri. Saudara-saudaraku, hari ini kalau kita percaya dan kita memiliki iman, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tetap percaya walaupun hari ini kita menghadapi persoalan yang berat, saudara, persoalan yang berat yang tidak mungkin diatasi lagi. Ada Tuhan, kalau kita percaya hari ini, detik ini, pagi hari ini, Tuhan sanggup membuat mujizat kepada saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada.
Dia bisa memanggil terang yang sesungguhnya belum ada pada saat penciptaan. Hal yang tidak ada dipanggil menjadi ada. Itulah Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara, di dalam keluarga saudara, bahkan di dalam hati saudara. Dia Tuhan yang maha hadir, dia Tuhan yang maha kuasa. Engkau diberi firman Tuhan pada pagi hari ini bukan sesuatu hal yang kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan supaya saudara dan saya belajar dan saudara mengalami mujizat itu. Sekarang saudara, sebagaimana Maria dan Marta dan orang-orang yang ada di Betania pada saat itu, mereka percaya dengan menyingkirkan akan batu penghalang yang menutupi kubur itu. Marilah kita membuka hati kita. Kita percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Persoalanku aku bawa kepadamu Tuhan. Apa persoalan saudara? Hari ini mari kita berseru bersama-sama dengan semua saudara yang mendengarkan, agar pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi kepada semua yang berharapkan pertolongan pada pagi hari ini. Aku percaya Tuhan, ada mujizat hari ini, ada pertolongan Tuhan hari ini, dan itu akan membawa kita ke hari-hari mendatang dengan lebih bersemangat, dengan lebih percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, dan Yesus yang ada di sorga, dan Yesus yang ada dalam hati kita. Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi bekal bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus juga akan memberikan penerangan-penerangan lebih jauh. Karena ada banyak rahasia yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang. Itu yang harus kita ingat. Bahwa Tuhan Yesus telah mengirim Roh Kudus untuk mengajar saudara, mengajar saya, mengajar siapapun untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara-saudara dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang percuma yang ada di dunia ini. Pergunakan waktu ini, waktu-waktu ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda sudah begitu nyata. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi bekal bagi saudara dan saya sendiri di dalam menghadapi hari-hari mendatang. Dan saya ingin berdoa untuk saudara dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun saudara, tidak kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, saat ini, Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan membiarkan, Tuhan membuat dan sengaja saudara dalam keadaan sampai sekarang kalau saudara sulit. Itu ada maksud supaya saudara memiliki iman yang bertumbuh dan iman yang didasarkan oleh kasih kepada Tuhan Yesus dan alami mujizat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Bapa, hamba percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan firman, karena Engkaulah guru agung kami. Engkau yang dikirim untuk mengajar kami semua dan dalam kebenaran yang Tuhan mau setiap orang tahu dan mengerti dan memahaminya. Hanya Engkau Roh Kudus. Karena itu biarlah waktu yang sehari-hari selanjutnya umat Tuhan akan mendapatkan lawatan Tuhan lewat Roh Kudus. Firman ini akan menjadi berkat dan dimeteraikan, akan dipegang untuk menjadi penuntun dalam perjalanan hidup umat Tuhan, hidup kami semua.
Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap mereka yang mendengarkan firman, dan mereka mengalami masalah-masalah yang tampaknya mustahil. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Engkau juga Tuhan yang berdaulat atas kemustahilan, kemustahilan ekonomi, kemustahilan penyakit, kemustahilan persoalan keluarga, persoalan-persoalan yang lain yang tidak mungkin diatasi lagi. Oh Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan. Tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu pada pagi hari ini, supaya umat Tuhan kembali boleh dikuatkan. Umat Tuhan boleh kembali dibangkitkan dan akan bergerak maju terus menghadapi hari-hari mendatang dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam usaha mereka, berkati mereka dalam keseharian, segala aktivitas yang mereka kerjakan, di rumah, di warung, di toko, di pabrik, bahkan di pekerjaan. Bagi mereka yang masih belajar, Tuhan, Engkau juga memberi hikmat akal budi, supaya dalam hari-hari mendatang ini kuasa Tuhan dinyatakan pada mereka. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa bangsa dan negara kami, bahwa presiden dengan seluruh yang menteri, bahkan seluruh staf-staf pemerintahan sampai dengan daerah, Tuhan akan campur tangan menuntun mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan menjauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dengan jujur melakukan tugas-tugas mereka, sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang Engkau tempatkan dalam pemerintahan, jadikan mereka berkat, jadikan mereka saksi, jadikan mereka terang di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan Tuhan kami percaya Engkau juga Tuhan yang akan mengiringi kami di hari-hari mendatang dengan penyertaan daripada Tuhan. Sampai pada minggu depan kami boleh bersama-sama lagi beribadah, walaupun mungkin masih dalam keadaan kondisi sama yang seperti sekarang, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan semua doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Sekarang terimalah berkat datang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan amin. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati.